kabar Alvin ini meninggal, saya ngecek dulu ya. Saya takutnya hoax kan, nah, apalagi saya sedang berseteru kan. Saya cek ke sana kemari, saya udah cek dulu. Begitu A1 bahwa Alvin ini meninggal, baru saya langsung, orang yang pertama saya kabar itu adalah Bang John LBF. Saya langsung minta Bang John ya, karena gini ya, Bang John itu kan sempat ngirim WA ke saya tentang Alvin Lim ini mengundang Bang John dan saya untuk makan ya, biar sejuk katanya. Nah, ketika Bang John belum ada waktu pada saat itu ya ditunda kan ya. Akhirnya saya, udah Bang, kita berangkat. Nah, dalam perjalanan, nah itu saya banyak Instagram saya ini notifikasinya. Nah, saya begitu notifikasi di ini saya jadi agak agak sedih gitu kan. Agak sedih, ini ternyata ada ada status Bang John yang diambil sama teman-teman media kan. Jadi Bang John ini kan minta maaf artinya minta maaf ya Pak Alvin, saya belum bisa menunaikan janji saya membawa Bang Herwanto. Jadi saya di situ saya agak rasa agak rasa merasa berdosa lah. Nah, tapi begitu pas kami dapat kabar di rumah duka itu baru jam 12 malam bisa dapat ruangan Alvin kan. Akhirnya keluarganya mengatakan kalau jam 12 kita nggak bisa nunggu lama. Akhirnya keluarganya bilang udah nggak lama berapa kemudian boleh Pak masuk, tapi dua orang. Akhirnya karena kita menghormati ada Bang Riki situ ya, beliau jenderal, akhirnya ya sudah Bang John sama Bang Riki duluan. Tapi Bang John dia mengatakan bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Riki, katanya saya izin sama Bang Herwanto yang ketemu Bang Alvin di dalam. Kenapa? Karena Bang John merasa punya utang. Karena dia akan menghadirkan saya di sama Alvin kan. Jadi pas saya masuk ya Bang John menyapa istrinya sama Kate juga di situ. Ya Bang John menyampaikan lah ya, artinya dia menyaksikan bahwa Alvin ini orang baik. Ya, saya juga menyaksikan Alvin ini orang baik. Ya, tadi saya katakan banyak perkara-perkara yang ada di Indonesia ini, perkara nasional, Alvin menunjukkan sebagai seorang pendekar yang tangguh ya, yang berani, bahkan sampai dia masuk penjara pun ya, memang beliau ini orang baik. Nah, setelah Bang John menyampaikan ya, artinya permohonan bela sungkawa, sekaligus juga dia mengatakan ke Alvin bahwa dia sudah menghadirkan saya kan. Ini Bang Herwanto saya bawa. Ya saya bilang sama istrinya ya maaf aja. Kalau saya sampaikan ke istrinya ya pertama bela sungkawa kan biasa. Yang kedua ya saya minta maaf. Ya, mungkin ada ucapan saya, ada tindakan saya yang ya artinya menyakiti hatinya lah ya Alvin. Saya juga pegang tangan Alvin. Ya, intinya saya menyatakan bahwa Alvin adalah pengacara yang baik. Bang, nampaknya segitu dekat hubungan emosional sehingga abang ini nampaknya juga nggak ada hal banyak memori yang kembali mungkin teringat. Ya saya itu berjuang sama Alvin tuh. Saya waktu itu dapat klien ya lebih dari 1000 investasi bodong. Dia juga punya klien banyak. Jadi pengacara Indosuria sama KSPSB dulu itu saya sama Alvin lah yang pegang lah, yang paling berperan. Sampai kita ikut demo dulu kan. Saya makanya upload pada saat saya berseteru sama Alvin, saat pertama kali saya berseteru, saya langsung upload videonya sama dia. Artinya Alvin itu sahabat saya. Cuma saya merasa memang agak kaget ketika dia mengeluarkan statement yang menurut saya ini bukan Alvin yang saya kenal. Nah, cuma saya juga terpancing emosi ya, sehingga saya juga emosi ya, saya melaporkan dia kan. Nah, makanya ketika dia minta maaf ya, orang bilang, "Bang, ada firasat nggak sih Bang Alvin tuh ini?" Ya kalau firasat yang aneh-aneh sih enggak ya.
Karena apa? Karena menurut saya Alvin itu ya seperti itu. Memang baik dia. Makanya saya nggak firasat, orang bilang, ada nggak firasat bang? Tapi meninggal, enggak. Ada kenangan apa bang yang nggak bisa dilupain bang maksudnya sama almarhum bang? Iya, saya berjuang sama dia. Saya berjuang sama dia itu ya, artinya kami ini berdiri di pinggir jurang. Akhirnya dia masuk kan, artinya sama-sama berdiri di pinggir jurang. Ya saya, ya alhamdulillahnya saya selamat lah ya. Alvin yang masuk kan, karena kami ini melawan orang yang banyak uang, ya. Kami melawan Mabes Polri, kan. Jadi perjuangan kita luar biasa. Nah, hanya karena perkara ini, akhirnya saya agak ini kan berseteru lagi sama dia. Ya tapi saya cukup bangga lah. Saya sahabat sama dia, berseteru, dan pada akhirnya dia tetap sebagai sahabat saya. Aja. Bang, apakah dengan kemarin pelaporan itu adalah sebuah titik dianggap sebuah penyesalan juga dalam tanda kutip ketika akhir harus berakhir seperti ini seperti kan? Ya mungkin gini ya. Ya kalau umpamanya menyesal ya saya pasti menyesal ya, namanya itu kan sebenarnya emosi sesaat aja. Ya saya saat Alvin mengatakan saya, menurut saya loh, kok Alvin ini kayak orang gak kenal saya ya, saya bilang gitu kan. Bahkan kita pernah WA-an, berjuang bersama, ya pokoknya berjuang bersama lah. Kaget saya kan, saya kaget ya ketika saya buat laporan. Ya memang pada satu yang saya bikin terharunya gini, dia berulang-ulang kali meminta Bang Rasman menghubungi saya. Bang Rasman WA saya, telepon saya, WA saya, telepon saya. Terakhir saya kaget pas tahun baru Bang Rasman mengirimkan video yang isinya Alvin mau mencabut, apa syarat loh akan cabut, mengucapkan apa, selamat tahun baru. Saya aja nggak ngucapin, doain saya dia. Itulah jadi saya nyesel dah. Kalau nggak temu, itu doang. Artinya ajakan kemarin Bang John untuk makan duduk bersama itu adalah sebetulnya kesempatan terakhir ya? Dan yang tidak, sayangnya tidak sempat terlaksana. Sayangnya ajakan Alvin itu nggak sampai. Itu doang. Apa ada pelajaran yang didapatkan dari sosok sahabat ini? Ya pelajaran dapat saya sama dia. Yang pertama, ya ketika saya juga menyesal ya, artinya misalnya kenapa pada saat dia ngajak ketemu itu saya nggak cepet-cepet. Harusnya kan begitu dia sudah mengatakan bahwa apa, minta maaf gitu ya, terus juga ingin mencabut, saya menyesalnya ya, saya hikmahnya harusnya saya sambut baik. Tapi kan ketika saya diwawancara saya hanya mengatakan saya menyambut niat baik Alvin. Nah, cuman memang harinya belum tentu di ini kan gitu kan, karena saya tahu dia sakit ya. Saya selalu berulang-ulang mengatakan, Alvin konsentrasilah kesehatannya. Saya lebih kaget kan begini, ada di kolom komentar saya itu kan orang bilang begini, Bang, orang seperti Alvin itu minum obatnya 17 macam. Nah ketika saya mengatakan bahwa saya tidak mau menanggapi ucapan Alvin Lim ya, kenapa, saya khawatirnya itu dalam pengaruh obat. Jadi saya menganggap bahwa Alvin itu di antara sadar dan tidak sadar. Dan besoknya ternyata Alvin menjawab di video, benar Pak Irwanto, saya mengkonsumsi 30 kata dia obat. Nah ini saya bilang udahlah konsentrasi aja sama kesehatannya Alvin. Nah kalau dibilang menyesal bisa ngambil hikmahnya, ya harusnya saya tahu bahwa kondisi Alvin memang kesehatannya sangat kurang baik ya. Harusnya saya sambut baik ketika dia mau ngajak saya makan.
Harusnya ketika saya diajak kan udahlah ketemu aja nih. Harusnya, tapi ya mungkin Tuhan punya ya rencana Tuhan lain punya ya. kehendak lain lah gitu. Itu aja. Ya. Ya mungkin terakhir doanya bang untuk almarhum seperti apa dari bang Ewan? Ya, saya berdoa ya dari hati yang paling dalam, ya saya berdoa ya mudah-mudahan aja Tuhan memberikan tempat yang baik ya di sisinya, diampuni segala dosanya. Ya, saya juga mengajak ya pada seluruh masyarakat untuk kita berhenti untuk menulis ya kalimat-kalimat yang tidak baik terkait dengan Alpin, dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat ya, artinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita banggakan, kita ceritakan tentang kebaikan Alpin ya, banyak sekali, banyak 1000 alasan, banyak sekali perkara-perkara yang menurut saya bisa kita banggakan sama Alpin ya, walaupun ibaratnya menurut teman-teman yang lainnya netizen hanya ada satu perkara yang membuat dia mungkin ya buat netizen tidak simpati sama dia, tapi sekali lagi begitu banyak sekali perkara yang bisa kita banggakan menceritakan tentang sosok seorang Alpin. Terima kasih bang.